إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حضرة قطب جميع المقام والحوض الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ بعض النقشبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خليدية وسلسلة الطريقة شاذلية وأصولهم وفورهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة سلسلة جميع الكتب وجميع الحسنات وسلسلة دلائل الخيرات على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا صالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan tafsir pada sore hari ini akan berbicara tentang bagaimana agar kita itu terhindar dari fakir, sulitnya rezeki dan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri bahwa jaa rajulun ila Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pernah pada suatu ketika Sayyidina Ali itu didatangi oleh seorang laki-laki dan yashku annal fakri wa qillati rizki. Beliau curhat tentang rezeki yang sedikit dan sulitnya rezeki yang sedikit dan sulitnya mencari nafkah. Sayyidina Ali mengatakan, la'allaka, mungkin kamu itu kalau jungkasan pakai jungkas yang tidak lengkap. Nah, kalau kamu jungkasan pakai jungkas yang tidak lengkap, maka sulit rezekinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yumkin an tatakallama fil hamam. Beliau mengatakan, mboten Sayyidina Ali, saya itu tidak pernah jungkasan pakai jungkas yang tidak lengkap. Hati-hati loh nggih. Kalau jungkasan Bapak Ibu, jungkasnya tidak boleh yang brodoli. Nah niki ya. Nah, kadang-kadang kita kurang teliti, wis. Niki pakailah jongkas yang lengkap, pakailah jongkas yang ini. Yumkin mboten Sayyidina Ali, mboten kula mboten ate jongkasan ngagem jongkas yang mboten lengkap. Oh, la'allaka taktubu bi kalamin ma'qud. Mungkin kamu itu kalau nulis pakai ballpoint yang ballpointnya itu ada talinya. Jadi tertali gitu loh. Jadi ballpointnya tali nih. Makanya kalau nak teng bank niku betul pulpen ya mbak. Mboten Sayyidina Ali mboten. Qala la'allaka tamshi amama man huwa akbaru minka. Mungkin kamu itu suka berjalan di depan orang yang lebih tua daripada kamu. Di pelampah tengah jenge tiang sing luwih sepuh tapi mboten amit-amit. Nah, mboten amit, mboten permisi, maka ini menjadikan rezekinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati lho nggih. Jenengan menawi teng makom Mbak nggih, walaupun beliau sudah meninggal tetap harus ada adabnya nggih. Teng ati, di dalam hati paling dalam ada perasaan saya minta nyuwun sewu dumateng para ahli kubur. La mboten Sayyidina Ali, kula mboten nate Sayyidina Ali mlampah teng ajenge tiyang sing luwih tuwa saking kula. Mungkin la'allaka tanamu ba'dal fajri. Mungkin kamu itu habis sholat fajar suka tidur. Monggo sinten niki? Ba'da sholat fajar seneng
seneng turu. Lah tiyang sing badhe salat fajar saat derenge terbitnya matahari kok suka tidur, maka rezekinya niku akan sulit nggih. Aja turu esuk-esuk rezekine dipatok kalih ayam. Niku rak keyakinan tiyang Jawa niki tenggene kitab niki nggih. Mboten Sayyidina Ali mboten. Lah yumkin antatakallama fil hama, mungkin kamu tuh suka berbicara di kamar mandi. Nyuwun ngapunten bapak-bapak, teng kamar mandi nyanyi piyambak. Teng kamar mandi guneman piyambak. Makanya nyuwun ngapunten menawi ibu-ibu ngetok garwane teng kamar mandi niku tuk 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 sing teng jero aja muni aku jek suwe ampun. Berbicara seperti ini mempersulit rezeki. Kudune pripun? Ya dibalas tuk ngoten. Jadi ditutuk dibalas diketuk. Niki. Ampun jenengan balas kalian ucapan. Niki nak teng pondok ngoten biasane. Ketika ada orang yang pengen ngecek ini kamar mandinya ada orangnya enggak dituk tuk tuk dibalas di dalam tuk tuk tuk. Jangan pakai ucapan. Berbicara di kamar mandi bisa mempersulit rezeki. Napa melih kerokok teng kamar mandi. Waduh nih. Nganu menawi badhe ngeces nggih saderenge nggih. Saderenge. Nak pun nembe BAB ampun. BAB jangan sampai kita itu melakukan gerakan apapun gerakannya. Pokoknya BAB niku anjurannya mendel ngoten nggih. Tapi pripun nggih kula diceritani kali tiang-tiang nak nembe BAB, nembe kemudian dia itu rokok itu dunia seperti milik sendiri. Lali itu ya. Terus mboten Sayyidina Ali, kula niku mboten nate ngapa nyanyi-nyanyi teng kamar mandi. Oh, yumkin antadidda dhufraka. Mungkin kamu tuh suka gigit kuku kamu. Ya. Gigit kuku. Ampun nggih. Niki ndadekke rezekine mboten patek kathah. Jadi kakane mbah-mbah riyen ngendika, "Le aja ngetut driji." Lah niki memang enten dalile, mboten namung kepercayaan orang Jawa nggih. Enten dalile niki. Mboten Sayyidina Ali mboten. Yumkin anta du'u walidaika bismih. Mungkin kamu itu kalau memanggil kedua orang tuamu dengan namanya. Mboten ngagem panggilan Pak, napa mboten ngagem panggilan kehormatan. Pokoknya kalau apa namanya menawi manggil kedua orang tua dengan namanya niki mempersulit rezeki Pak. Ampun nggih. Jadi tetap harus pakai bapak atau sinten lah pokoknya dengan panggilan memuliakan. Niki mboten Sayyidina Ali. Oh, la'allaka kan nasukan antukan nisa. Mungkin kamu itu suka menyapu di malam hari. Sinten niki nyapu dalu ampun nggih niki ndadekke rezekine mboten patek lancar. Masyaallah. Ampun nyapu dalu niku mboten kepercayaan Jawa Pak. Niku ngenten ngendikanipun Sayyidina Ali. Mboten Sayyidina Ali kula niku mboten nate nyapu dalu. Pak Fahrudin nggih ampun nyapu dalu nggih. Yumkin antanam qoblal wudu. Mungkin kamu itu kalau tidur jarang berwudu. Jadi tidur dengan berwudu itu memperlancar rezeki. Dan dengan sehari ini pun kok mboten kalih wudu, nggih mboten napa-napa, cuman rezekine mboten padek selancar orang yang ahli wudu. Ngoten. Dalam taklet motivator niku apa sih rahasianya? Memang mereka mengatakan rahasianya itu sering berwudu. Ngoten. Kemudian di sini dikatakan, masya Allah, boten Sayyidina Ali boten. Mungkin kamu itu antak lima atfarok suka memotong kuku kamu hari Minggu. Sinten sing suka motong kukunya hari Minggu niki, masya Allah. Ampun nggih, ampun. Niki mboten dianjuraken. Wonten kitab Hasya Al-Bajuri niku sampai dipun ngendikaken tentang apa namanya hari yang baik untuk potong kuku. Sing paling saya kados kula wingi kula matur teng Darussalam sekitar 2 bulan yang lalu nggih.
dinten sing pas qasul aghafiri yauma sabti akila innal qasul aghafiri yauma sabti akilatun tabdu wa fiha yalihi yudhibul baraka wa alimun fadilum yabdu bitalwihi ma wa iyakun fi thulatha fahdharil halaka wa yurithu su'a fi akhlaqi rabi'uha wa fil khamisil hina ya'ti liman salaka wal ilmu wal hilmu zidan fi urubatiha 'anin nabi ruwaina faqtafu nusukah. Nak motong kuku dinten Sabtu niku ndadekke napa? Barang siapa orang yang memotong kukunya setiap hari Sabtu, biasanya dia punya penyakit yang akan tidak sembuh-sembuh dalam tubuhnya. Menawi tabdu fa fiha yaliyudhibul barokah. Nak motong kuku dinten seminggu dadekke rezekine cupet. Rezekine cupet. Wa alimun fadilun yabdu bitalbihima. Nak motong kuku dinten Senin dadekke anake niku dadi anak sing alim. Jadi njenengan motong kukune anak, kersane anake dadi tiyang alim, motong kukune dinten Senin. Paham nggih? Wa iyyakun fi thulatha fahdharil halaka. Nah jenengan motong kuku dinten Selasa ndadekke turun pangkat, masyaallah. Saniki dados ketua RW, sesuk turun dadi ketua RT. Dadi ketua RT dadi rakyat biasa. Saniki dadi lurah, sesuk dadi pokoke turun pangkat. Ampun motong kuku dinten Selasa. Nah jenengan gak ada jabatan ampun motong kuku dinten Selasa. Niki nggih. Apa? Dadi direktur. Jangan motong kuku hari Selasa. Nak jimat dinten Selasa malah sae, tapi nak motong kuku ampun. Wa yuri susu'a fil akhlaqi rabiuha. Nak motong kuku ampun dinten Rebu niku ndadekke anak niku akhlake mboten patek sae. Nah niki. Jadi ampun motong kuku. Lah nak Kamis wa fil khamisil hina ya'ti liman salaka. Jenengan niku nak pengen motong kuku anakipun, potonglah kuku hari Kamis, maka anaknya jadi orang kaya raya nanti, masya Allah. Jadi putra putri panjenengan nak dipotong kuku ini dinten Kamis, nanti akan menjadi orang yang kaya mblegedu. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan wal ilmu wal hilmu zida fi urubatiha wal ilmu wal hilmu zida fi urubatiha. Tiang niku nak motong kuku dinten apa jenenge wau ke Jumat, maka dia akan semakin berilmu dan semakin santun, sabar, mboten ngamukan. Lah niki. Dan jenengan gak ada garwa kok ngamukan pas nembe sare dinten Jumat jenengan potong kukune. Insyaallah mungkin mboten ngamukan melih. Anin nabi ruwaina faqtafu nusuka. Anin nabi ruwaina faqtafu nusuka. Saking kanjeng Nabi jenengan lakoni. Kalau jenengan purung lakoni niki jenengan termasuk orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ini juga di dalam kitab apa namanya? Di dalam kitab Al-Mawdu'at. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten Sayyidina Ali, kula niku mboten nate Sayyidina Ali mboten nate motong kuku dinten Minggu. Oh, yumkin kamu itu suka mengutuk anak-anak kamu. Jadi suka mengutuk anak, Pak. Suka apa? Mengkutuk anak niku ndadekke rezekine angel. Anak niku ampun dionen-oneni, nak diseneni mboten napa-napa tapi dionen-oneni mboten. Dasar anak nakal, dasar anak durhaka mboten asal niku. Niku ndadekke rezekine sempit. Paham nggih? Ampun ngonen-ngoneni anak. Terus tegene kitab niki dipun ngendikaken mungkin kamu tuh suka majah, suka keludah di kamar mandi. Nyuwun ngapunten nggih. Kamar mandi jangan dipakai tempat meludah. Maksudnya meludah ngeten. Jenengan nembe teng Jawi, dibuka pintunya diludahi mboten asal. Nak nembe teng kamar mandi mboten napa-napa. Nembe kamar mandi memang nembe BAB mboten napa-napa, tapi nak nembe teng Jawi terus meludah ke dalam jangan. Dadekke rezekine rada angel. Mungkin kamu suka mendahului orang yang lebih tua. Ketika jenengan melampah numpak mobil, numpak motor mendahului yang lebih tua. Niku ndadekke rezekine angel.
Ampun nggih. Terus mboten Sayyidina Ali mboten, please mboten. Lah pripun? Oh mungkin tarok tadu'a lil walidain. Kamu itu selalu lupa mendoakan orang tua. Lah niki. Hadza ya Sayyidina Ali, na'am as-sahih. Ini adalah kekurangan saya. Memang saya itu orang yang jarang mendoakan orang tua. Lah saat ini konangan. Ternyata orang yang jarang mendoakan orang tua, rizkinya cenderung diberi sulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Cuman jadi orang fakir itu tidak pasti jelek. Tidak pasti jelek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwasiat kepada orang kafir, sampaikan kepada orang fakir, barang siapa orang yang sabar kepada kefakirannya nggih, sapa wong sing sabar atas kekurangan rezeki pada dirinya, maka dia akan mendapatkan 3 macam yang tidak didapatkan orang kaya. Jadi tiang miskin Pak niku nak sabar, tetap berusaha tapi sabar, maka dia mendapatkan 3 kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang kaya. Yang pertama, besok orang miskin itu akan mendapatkan yakut yang berwarna merah, di mana orang tersebut itu mendapatkan yakut perhiasan itu yang seperti bintang yang bersinar luar biasa. Nah niki jadi semua orang fakir, orang miskin, kalau dia bersabar atas kemiskinannya, maka dia mendapatkan perhiasan yang paling indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mendapatkan, kecuali 1 nabi yang fakir, 2 orang mati syahid yang fakir, yang ketiga orang yang beriman yang fakir, itu enggak mendapatkan, tapi lebih daripada itu dapatnya. Paham ya? Jadi yang kedua, orang fakir miskin yang bersabar kepada Allah, maka dia akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya, dengan pautan khomsumiati amin, 500 tahun. Jadi 500 tahun jaraknya. Jadi tiang miskin sing mlebu surga, 500 tahun berikutnya baru orang miskin. Ngaten. Lah, Nabi Sulaiman itu akan masuk surga terakhir, Pak. Sak sampune nabi-nabi lintu selama 40 tahun. Kenapa? Nabi Sulaiman itu nabi sing sugih mblegedu. Ya, paham ya? Nabi Sulaiman sugih mblegedu. Makanya Nabi Sulaiman itu mlebu surgane nung 40 tahun setelah nabi yang lain, nunggu dipun verifikasi rumin kekayaannya. Dicek rin. Yang ketiga, jika orang fakir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dengan tulus ikhlas, maka orang kaya yang membaca itu tidak dapat mengejar orang fakir sekalipun dia sedekah 10.000 dirham. Niki tenggene kitab hadis dikatakan, andaikan orang yang miskin, fakir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10.000 kali, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala mengalahkan, yaitu kelaru 1 kali, maka mengalahkan pahala orang kaya yang sedekah 10.000 dirham. Padahal kita tahu 1 dirham sekarang itu adalah mencapai 4.000 rupiah. Jadi kalau 10.000 dirham perkiraan yaitu mencapai 40 juta rupiah. Jadi boten jenengan orang yang fakir miskin, dia mulutnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 1 kali, itu sama dengan atau lebih mulia daripada orang kaya yang sedekah sekitar 40 juta rupiah. Pilih miskin apa kaya nih, Pak? Nggih, mugi-mugi sugih sing syukur ngoten lho. Sugih sing syukur.
miskin sing sabar napa sugih sing syukur? Menurut Imam Syadili milih sugih sing syukur. Kata nggih. Wonten sekalipun hadis dipun ngendikaken bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda kepada orang fakir. Kalau kalian pengen mulia dunia akhirat kata Rasulullah, maka perbanyak berteman dengan orang fakir. Sudah mulai perbanyak berteman dengan orang fakir. Dan berbuat baiklah kepada orang fakir. Kenapa? Barang siapa orang berbuat baik dengan orang fakir, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Niki. Dadi jenengan ampun gur nyedak-nyedak pemerintah tok. Bangga duwe kanca pemerintah, duwe kanca pejabat bangga. Kanjeng Nabi niku malah ndhawuhi perbanyak kenalan orang fakir, masyaallah. Nabi niku ndhawuhi tiyang fakir, Pak, yang diperbanyak kenalannya. Nabi Muhammad SAW apa jenenge? Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kekuasaan mereka? Apa kemuliaan berteman dengan orang fakir?" Nabi mengatakan, wahai sahabat, bila hari kiamat telah datang, maka orang fakir akan didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang fakir, siapa orang yang memberi makan dan minum kepada engkau? Maka sekarang tuntunlah mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala." Niki tenggene apa jenenge kitabipun Imam Abu Lais punika kitab Tambihul Ghafilin. Paham ya? Nah, Bapak Ibu yang kawula mulyakaken, makanya kita semuanya harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak jenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah bersyukur, nak dipun paringi mboten gadah rezeki nggih kita sabar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya orang yang miskin dan bersyukurnya orang kaya itu adalah dua keadaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Lah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah yang kita baca ini, beliau memerintahkan kita untuk was'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, menyantuni dan memuliakan anak yatim. Ngaten. Apa yang kemudian apa kemuliaan menyantuni anak yatim? Ya. Yang pertama, orang yang menyantuni anak yatim itu akan mendapatkan kemuliaan bagi dirinya. Jadi misalnya jenengan menyantuni anak yatim, jenengan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan bahwasanya an-nafaqah ilal yatama, berinfak untuk anak yatim itu adalah infak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak untuk anak yatim itu infak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan Pak, bukannya infak kepada istri itu mulia, kepada anak itu mulia, iya. Cuman kalau kepada anak yatim menurut Rasulullah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man kafala aitam au kamakol, barang siapa orang yang menanggung, mau ngurus, mau bantu anak yatim, maka beliau bersama Rasulullah akan seperti ini. Yang satu itu ya seperti yang satu jari telunjuk, yang satu jari tengah. Jadi di surga sama Rasulullah seperti ini. Nak jenengan purun ngopeni anak yatim. Masya Allah. Cuman syaratnya satu, napa?
tidak menyombongkan dirinya, tidak menyombongkan dirinya. Jadi Kanjeng Nabi ngendika, barang siapa orang yang menyantuni anak yatim dan dia berlaku lemah lembut kepada anak yatim, maka dia akan mendapatkan yaitu kemuliaan paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo syukur-syukur daleme panjenengan niku jenengan paringi anak yatim. Nak mboten nggih minimal jenengan bantu anak yatim piatu. Dikatakan afdalul bait, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ditempati anak-anak yatim. Sudah malih, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ditempati oleh anak-anak yatim. Insyaallah panjenengan semuanya memuliakan anak yatim, semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, ugi dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan satu materi agak sedikit ngejlong. Di surat Al-Mu'min ayat 60. Agak ngejlong sedikit. Kenapa? Karena sedang rame-ramenya membahas masalah jimat, sihir dan lain sebagainya. Pokoknya nembi rame-rame pembuktian. Nah ini pembuktian. Masya Allah. Menggunakan doa atau hizib serta azimat-azimat yang lain itu adalah pada hakikatnya merupakan bagian daripada ikhtiar minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku akan mengijabahi doa-doa kalian. Sekali lagi, mintalah kepadaku maka Allah akan mengijabahi doa-doa kalian, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan an Auf bin Malik al-Asja'i, nyuwun ngapunten mboten hadis nggih. Kunna narfiki fil jahiliyah fakulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Auf bin Malik Asja'i itu mengatakan beliau pernah meriwayatkan bahwasanya di zaman jahiliyah beliau sering membuatkan ruqyah, sering membuatkan azimat untuk orang-orang jahiliyah. Tanggal Kanjeng Nabi menurut panjenengan menulis azimat niku pripun hukume? A'ridu alayya ruqqakum. Kemudian beliau mengatakan, coba bawa ke sini bagaimana bentuk azimatmu kira-kira. Beliau mengatakan la ba'sa birruqi ma lam yakun fihi syirkun. Beliau mengatakan enggak apa-apa kita pakai ruqyah, pakai gembolan-gembolan asalkan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di kadang-kadang kan enten gembolan kile anu apa jenenge ana Quran gawonen. Asalkan kita berkeyakinan bahwa yang memberi selamat itu Allah, maka tidak apa-apa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar beliau meriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu memerintahkan setiap orang yang bangun tidur untuk membaca doa-doa agar satu, selamat dari murkanya Allah, dua, selamat dari siksanya Allah, yang ketiga adalah minta kesempurnaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, serta minta dari perlindungan godaan-godaan yang jelek dan dari godaan-godaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang meminta kepada Allah dengan doa-doa tersebut, maka akan diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Akan diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan ajimat niku nggih mboten langsung mutlak syirik, mboten. Kita lihat-lihat dulu. Dikatakan an Abdillah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wa tamaim wa tawala syirkun. Memang enten hadis sing bunyinya seperti ini, sesungguhnya Rasulullah itu
mengatakan bahwa khizib, jimat dan tawalah, sesuatu yang membuat kita itu cenderung atau pelet itu adalah perbuatan syirik. Cuman bagaimana pendapat ulama hadis di dalam memahami ayat hadis ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab penulis Fathul Bari mengatakan bahwa hukum haram daripada hadis ini itu adalah jika tidak mengandung ayat-ayat Al-Quran. Paham ya? Jadi tidak mengandung ayat-ayat Al-Quran. Kalau mengandung ayat-ayat Al-Quran, maka nanti kita lihat dulu syarat berikutnya. Kemudian yang kedua, hukumnya haram jika tidak berkeyakinan bahwa Allah yang memberikan selamat. Nak sing punya keyakinan yang memberikan selamat itu Allah Subhanahu wa taala, nggih mboten napa-napa. Yang ketiga, hal itu dipakai untuk mencari barokah. Kalau misalnya dipakai untuk mencari barokah, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita katakan sebagaimana di dalam kitab Faidul Qadir Imam Abdul Rauf Al-Munawi jilid 6 halaman 180, beliau mengatakan bahwa menggunakan jimat atau menggunakan hal-hal seperti itu hukumnya boleh jika satu menggunakan Al-Quran, dua niatnya karena untuk kebaikan, tiga tidak berkeyakinan kecuali Allah lah yang sebenarnya mentakdirkan itu semuanya. Ini dalil tentang kebolehan daripada menggunakan ajimat tadi. Nah, Imam Al-Maruzi mengatakan bahwa ada seorang perempuan mengadu kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau gelisah. Beliau tuh kalau ditinggal di rumahnya sendiri, beliau gelisah. Pripun niki. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulis Muawwidzatain, Fatihah dan Falak dan An-Nas. Nah, setelah ditulis itu beliau merasa senang, merasa bahagia, maka tidak apa-apa. Kemudian kisah yang lain, Imam Al-Maruzi juga mengatakan bahwasanya Imam Abu Abdillah pernah menulis untuk orang yang sakit panas, yaitu Bismillah wabillah wa Muhammad Rasulullah. Bismillah wabillah wa Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau menulis Allahumma Rabbi Jibrila. Nah, kemudian dia menggunakan itu untuk orang yang sakit, maka tidak apa-apa menurut pendapat para ulama. Makanya para ulama itu suka membuat itu dalam rangka at-taswin, dalam rangka menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa disimpulkan bahwa menggunakan syihir, menggunakan khizib atau doa atau azimat itu boleh dengan 3 syarat. 1, isinya harus kalam-kalam Allah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa apapun yang bisa dipahami. Kalau misalnya menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ya jelas nggak dipahami. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa yang memberikan kesembuhan itu bukan sihir, bukan azimat itu, tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, maka adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jadi hati-hati dengan orang-orang yang kesusu mengatakan jimat, kemudian doa khizib niku termasuk perbuatan sing boten benar. Ini adalah tidak benar menurut jumhurnya para ulama. Insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Lah, hal ini berbeda dengan apa namanya sihir. Sihir itu jika digunakan untuk sarana pengobatan, itu hukumnya para ulama telah memperinci dengan hukum khilaf. Pak, kalau misalnya Pak ya, ada orang menggunakan sihir. Oh ya, sebelum ke sana tentu kita menyampaikan dulu bagaimana hukumnya belajar sihir. Boleh, asalkan tidak digunakan untuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam kitab Qurtubi, di dalam kitab Az-Zawajir Al-Iktiraf 'anil Al-Kabair, qala Al-Qurtubi hal yas'alu sahira anil mashhur. Bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya meminta bantuan tukang sihir untuk menghilangkan sihir. Paham ya? Meminta bantuan ahli sihir untuk menghilangkan sihir. Kan kalau bukan ahlinya kan ya sulit itu ya. Maka beliau mengatakan bahwa Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis daripada Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ya saya bahwa yang seperti itu diperbolehkan, dan pendapat ini didukung oleh Imam Al-Maruzi, dan namun Imam Al-Basri mengatakan makruh. Jadi ada 3 pendapat. Satu, boleh menurut Imam Al-Maruzi. Yang kedua, makruh menurut Imam Al-Hasan Al-Absari dan Al-Basri. Yang ketiga adalah Asy-Sya'bi mengatakan tidak apa-apa menggunakan sihir untuk mengobati orang yang sakit. Jadi tidak haram mutlak, tidak moro-moro haram betul. Haddatsani Abu Thahir akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Muawiyah ibn Saleh. Diriwayatkan daripada Imam Abu Thahir, beliau mengabarkan bahwasanya Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada Muawiyah Saleh bin dari Abdurrahman bin Jubair dari bapaknya Auf bin Malik al-Asja'i. Dia berkata, nah, pernah pada suatu ketika sahabat itu matur Kanjeng Nabi, kami itu suka menggunakan hizib doa-doa, mantra-mantra. Kira-kira apa yang kami lakukan itu salah apa tidak? Kemudian beliau mengatakan, coba kamu praktekkan di depan saya. Setelah dipraktekkan, Kanjeng Nabi mengatakan, selama tidak digunakan untuk perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka hal tersebut tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing paling penting ketika jenengan menggunakan itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Menurut Imam Qulyubi wa Amirah, jadi bagaimana hukumnya belajar ilmu sihir? Di dalam kitab Husnul Hamidiyah dikatakan bahwasanya wal muradu bil ilmi at-ta'allum. Hukumnya tergantung kondisi. Kalau tujuannya untuk menolong orang yang kena sihir ya boleh. Kalau tujuannya untuk pengobatan ya boleh. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan ya, kalau yang tidak boleh itu apa? Satu, misalnya belajar ilmu itu untuk memisahkan suami istri. Ada suami istri yang rukun-rukun dipisahkan pakai ilmu sihir, haram hukumnya. Jadi tidak kemudian mutlak tiba-tiba haram dan seterusnya. Insya Allah kita semuanya berkumpul di sini, kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma wa salafun salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin aidal musain ila malaikatil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qaddan amami rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulli wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa biyaiha wa quwwatil arwahitaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Fatihah. Makatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, orang yang melakukan pengobatan atau berdoa dan menggunakan Al-Quran itu betul. Yang kedua, orang tersebut itu berkeyakinan bahwa ada kelewat dari Allah. Yang ketiga, menggunakan bahasa-bahasa yang namanya akan berjumlah, atau itu betul. Jadi kalau masih menggunakan Al-Quran, menggunakan ayat-ayat Allah, maka benar dulu namanya kiai sirotul. Kalau kiai